Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Clarida Rahilina dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu pengetahuan mengenai konsep dasar pemasaran jasa dan kepuasan pelanggan. Selamat menyaksikan. Jasa merupakan layanan produk yang tidak berwujud. Dalam meninjau produk atau fisik dan jasa atau layanan, pembelian produk yang sebenarnya biasanya melibatkan penyediaan layanan, begitu juga sebaliknya. Nah, jasa ini biasanya dikonsumsi di saat di mana jasa tersebut diproduksi, dan jasa dapat menghasilkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan kesehatan kepada konsumen atau penggunanya tergantung dari layanannya. Pemberian jasa tersebut berpengaruh terhadap produk jasa dan kepuasan pelanggan. Pelanggan adalah fokus utama yang dibahas tentang bagaimana kepuasan dan kualitas layanan yang diberikan, karena pelanggan memainkan peran penting dalam mengukur kepuasan tersebut melalui produk dan atau layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam menentukan kepuasan pelanggan, pelanggan sering melihat nilai produk dan kinerja layanan yang diterimanya selama pembelian atas produk dan layanan yang diberikan. Nilai tambah yang diberikan dalam hantaran produk atau layanan adalah jawaban atas pertanyaan mengapa pelanggan menentukan pilihannya. Tujuannya adalah mencari nilai maksimum yang ditawarkan oleh produk atau layanan tersebut. Kualitas mencakup bisnis yang memenuhi atau melampaui persyaratan atau harapan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan jasa itu berkualitas ketika apa yang diberikan oleh perusahaan itu sesuai dengan ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi pelanggan. Nah, kualitas itu mencakup produk, layanan, sumber daya manusia, proses, serta lingkungannya. Jadi, kualitas suatu layanan jasa itu juga dipengaruhi oleh persepsi pelanggan terhadap produk, layanan, SDM, proses, serta lingkungan bisnis. Nah, kualitas jasa itu akan terus berubah, karena kualitas saat ini dapat dianggap rendah di masa yang akan datang, sehingga perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas jasanya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain di era yang penuh dengan persaingan. Selanjutnya, menurut para suraman dan kawan-kawan pada tahun 2009, isu atau masalah yang terkait dengan kepuasan konsumen yaitu yang pertama, perbedaan antara harapan konsumen dengan persepsi pihak manajemen. Jadi, pihak manajemen tidak selalu merasakan apa yang diinginkan pelanggan atau apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah persepsi pihak manajemen dan karakteristik kualitas layanan. Jadi di sini pihak manajemen mungkin merasakan apa yang diinginkan klien, tetapi pihak manajemen tidak menetapkan kriteria kinerja tertentu, sehingga hal itu berpengaruh terhadap kualitas jasa yang dihasilkan. Yang ketiga adalah perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan dan layanan atau jasa itu sendiri. Jadi di sini karyawan perusahaan tidak dilatih atau dipekerjakan dan mungkin tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Yang keempat, perbedaan antara hantaran layanan atau penyampaian dengan komunikasi eksternal. Jadi, di sini pernyataan perwakilan dan iklan perusahaan itu dipengaruhi oleh harapan konsumen. Dan yang terakhir, adanya perbedaan antara layanan yang diakui dengan yang diharapkan. Kesenjangan ini terjadi ketika konsumen mengukur kinerja atau pencapaian perusahaan dengan cara yang berbeda dan salah memahami kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, isu atau masalah-masalah tersebut harus segera diperbaiki dan diselesaikan supaya nilai layanan jasa atau kualitas jasa tersebut tetap baik dan kepercayaan konsumen tidak hilang begitu saja. Nah, sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar pemasaran jasa dan kepuasan pelanggan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini hingga akhir, dan saya juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sebagai mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.